Jakarta menghadapi Indonesia. Ya, dengan ya, April kemarin ya. Bulan April kemarin. Ya. Dengan diadakannya 2 kali bertanding pada hari ini dan juga hari Rabu, ini tentunya kesempatan bagi kedua tim untuk melakukan rotasi. Ya, betul sekali. Dan juga mereka bisa saling menguji kekuatan di kedua tim. Ya, meskipun tidak satu grup ya. Betul. Ya. Meskipun di Piala Asia nanti mereka tidak berada dalam satu grup, Indonesia sendiri berada di grup B, sedangkan Myanmar berada di grup A. Ya, tapi kalau kita lihat jangka panjang, mereka ini Indonesia dan Myanmar kan tuh akan bertemu di level-level Asia Tenggara. Iya. Jadi akan kedua generasi ini ya. Iya, betul sekali. Baik untuk Indonesia Evan Dimas maupun juga untuk Myanmar Maung Mongso dan kawan-kawan. Ya, dan tidak menutup kemungkinan tentunya kedua tim ini bersiapan untuk SEA Games nantinya. Betul, dan kalau kita bicara SEA Games Desember kemarin antara Indonesia dengan Myanmar. Ya, dan Myanmar sendiri tentunya memang menjadi salah satu tim dari Asia Tenggara yang mulai berunjuk gigi. Selain dari Thailand dan juga dari Vietnam. Ya. Dan tentunya kedua kesebelasan telah memasuki lapangan, telah memasuki Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan tentunya pemirsa, kita akan menuju rekan saya Bung Andi dan juga Bung Yusuf Kurniawan yang akan membantu Anda untuk menyaksikan kick-off babak pertama pertandingan antara Timnas Indonesia U19 menghadapi Myanmar U19. Silakan. Kemenangan mereka melawan Jepang sebuah indikasi bahwa mereka sudah mengatasi permainan tim. Ya, kick-off babak pertama sudah kita lihat Myanmar langsung mengatur posisi para pemain Myanmar. Tampak pemain Indonesia Mulus Hadi sudah merangsek ke depan. Bola berhasil dikuasai oleh Evan Dimas. Kita saksikan kembali bola dibuang dan lemparan ke dalam untuk Timnas U19. Ya, kita lihat komposisi pemain yang diturunkan oleh Indra Safri. Ini adalah tim impian saya kira yang kita tahu bersama sudah dicoba dalam formasi utama di beberapa pertandingan penting. Sepertinya kembali Indonesia kuasai bola Evan Dimas. Langsung pada Musa cepat sekali kita saksikan pemirsa. Mencoba dan sayang sekali bola berhasil dibuang tadi oleh pemain nomor 3 Aung Tike. Lemparan ke dalam bagi Indonesia. Fatur Rahman. Pendek saja. Kita saksikan peluang bagi Indonesia. Masih kita saksikan bagaimana dibuang saja tadi bola. Kita saksikan pemirsa kembali serangan dari Indonesia. Tendangan langsung masih luar biasa, cukup baik dari Hergianto. Ya, luar biasa. Ucapan selamat datang saya kira dikatakan oleh Hergianto lewat tendangan cannonball yang sangat keras terarah. Hanya saja bola sedikit masih melenceng. Kita lihat dalam tayangan kita saksikan pemirsa bagaimana sebuah tendangan keras mengarah ke arah gawang Myanmar. Masih melambung peluang bagi Indonesia di awal babak pertama. Sekali lagi seperti ucapan Bung Yusuf, ucapan selamat datang diucapkan oleh Hergianto. Ya, inilah yang kita tunggu-tunggu ya. Bagaimana permainan yang sangat mengejutkan dari Timnas U19 di awal-awal permainan. Sudah mulai menghibur cara mereka, inisiatif mereka dan merespon lawan. Sangat luar biasa. Dibuang tadi bola Putu Gude kembali. Anak-anak Indonesia terlepas bola. Myanmar kuasai bola. Coba menguasai pertandingan. Kita saksikan umpan-umpan terobosan coba diperagakan. Namun masih membentur. Gagal tadi Kurasin. Lemparan ke dalam untuk Myanmar. Dari sisi kanan pertahanan Indonesia berbahaya pemirsa. Coba lepasan umpan. Berbahaya di kotak penalti. Sebuah upaya tendangan langsung masih membentur salah seorang pemain Indonesia. Menghasilkan sepak pojok bagi Myanmar. Ya, harus berhati-hati saya kira bagaimanapun. Walaupun Myanmar dalam keadaan tertekan sebelumnya. Tapi mereka sudah bisa langsung fight back dan membuat sepak sudut saat ini. Harus waspada. Bola dihadapi oleh pemain nomor 9. Tuaung. Tampak bersiap-siap nyogang Indonesia. Raffi Murdianto sudah dilakukan. Pendek saja kita saksikan pemirsa. Di kotak penalti coba lepaskan umpan. Kita lihat saudara Raffi tadi ditunggu bola. Masih terjadi pelanggaran terlebih dahulu, offside rupanya salah seorang pemain Myanmar. Ya, kita bayangkan jika tidak offside tadi ada seorang pemain yang lepas dari pengawalan. Ini yang seharusnya diperhatikan. Koordinasi, konsentrasi di lini pertahanan adalah sangat penting. Apalagi untuk 10-15 menit pertama pertandingan itu adalah hal yang sangat krusial untuk diperhatikan bagi para pemain kita. Pendek tadi bola. Samuyama kembali kepada Raffi. Kita saksikan bagaimana
ketenangan para pemain timnas U19. Terlepas tadi bola dari Ilhamuddin, kembali Indonesia selesai bola Nuri Hadi, baik sekali masih Nuri dari sebelah kanan kita saksikan Hargianto coba lepas umpan ke sebelah kanan. Maldini masih Maldini menggugat dia lepas terbang. Masih menyamping kita lihat sebuah usaha dari Maldini Balido. Ya, harus sabar, jangan terlalu terburu-buru. Saya lihat para pemain timnas Indonesia sangat antusias sekali ya, sehingga mereka secara individual selalu berusaha untuk mengambil inisiatif sendiri, walau sebetulnya mereka masih bisa bermain one two. Evan Dimas pendek saja kita saksikan, kembali kepada Evan Dimas melihat kawan yang kotak penalti, namun lebih memilih Hargianto di sana, lepaskan umpan dan lepas bola kita saksikan bola. Kita saksikan pemirsa, terlepas dari jebakan offside, Mukhlis Hadi berhasil menjebol gawang Myanmar yang dijaga oleh Lathin Nyo, merubah kedudukan Indonesia 1, Myanmar 0. Ya, apa yang terjadi kita saksikan. Ya, mungkin kelengahannya di lini pertahanan dari Myanmar yang tidak melihat. Kita lihat di sini bagaimana proses terjadinya gol, diawali oleh umpan lob dari Mukhlis, dari Hargianto sepertinya. Ya, dan betul. Saya kira Mukhlis dalam posisi onside ya, karena dia datang dari belakang saat para pemain Myanmar mulai naik ke depan. Kita perhatikan, disatulah Mukhlis datang dan jelas dia dalam posisi yang onside. Tanpa ampun kita lihat tendangan Mukhlis sangat keras. Ini merupakan gol ke-6 Mukhlis di sepanjang laga internasional timnas U19. Mukhlis Hadi atau dengan nama lengkap Mukhlis Hadi Saifullah merubah kedudukan pada menit ke-4 tadi. Indonesia unggul 1-0 atas Myanmar. Ya, kejelian ya bagaimana Hargianto dalam mengirimkan umpan, melihat pergerakan Mukhlis Hadi Saifullah ini menunjukkan sudah terjadi chemistry antar pemain kita. Betul, Bung. Kembali Mukhlis Hadi kita saksikan terjatuh pelanggaran. Kita saksikan bagaimana kartu kuning terpaksa harus dikeluarkan oleh wasit Oki Dwi Putra Sanjaya. Ya, kita lihat responnya agak panik. Kita lihat dan langsung di bench Myanmar menginstruksikan para pemain mereka untuk lebih tenang. Betul, Bung. Tertinggal 1 gol. Seperti tadi memang cukup menyakitkan untuk mereka. Kita lihat sebuah umpan terobosan. Baik sekali pemirsa. Fatur Rahman terjatuh dia. Bukan merupakan pelanggaran, Bung. Iya, luar biasa ya. Para pemain betul-betul mengendalikan laga ini dengan sepenuhnya. Begitu enak sekali mereka mendikte permainan Myanmar dan baru saja hampir sebuah peluang dari Fakti. Inisiatif juga yang sangat baik. Ya. Memberikan umpan terobosan di saat para tim Myanmar lengah. Balik kita saksikan umpan lambung tadi coba diperagakan para pemain Myanmar. Kembali kita saksikan duel terjadi di lapangan tengah. Myanmar kuasai bola. Puan Nanda kapten ke-11 tadi kita saksikan baik sekali. Coba lebih tenang para pemain Myanmar. Turasin ke sebelah kanan kita saksikan. Wine ataupun Nai Wan Min kita saksikan terlepas bola kontrol tadi. Indonesia menyusun serangan Fatur Rahman. Baik sekali bagaimana para pemain kita cukup tenang. Hargianto terlepas bola kontrolnya tadi. Turasin coba lepaskan umpan terobosan pemirsa, berbahaya pemirsa. Raffi dan sayang sekali kita saksikan sebuah umpan terobosan kepada Go Yaneng tidak dapat ditepis oleh penjaga gawang Indonesia Raffi. Ya, kita saksikan bagaimana kelengahan ya, kelonggaran di lini pertahanan Indonesia di saat counter attack dan dalam kita saksikan bagaimana setelah antara Hansa Muyama, Bung. Betul. Kita lihat di sini begitu gampang sekali ada posisi yang terbuka, pengawalan yang agak longgar terhadap Yun Yan Naing. Ya. Tidak ada pemain yang melakukan marking secara ketat. Kembali kita saksikan bagaimana ada celah antara Putu Gede dan juga Hansa Muyama, Bung. Dalam tayangan ulang pemirsa kita saksikan. Dari skema yang sangat sederhana saya kira.
inilah yang saya tadi katakan, 10 sampai 15 menit pertama adalah hal yang sangat krusial bagi konsentrasi para pemain kita. 1-1 kini kedudukan. Hansa Muyama baik sekali. Hargianto, Evan Dimas. Fatur Rahman. Coba umpan jauh ke sebelah kanan, maksudnya ada Maldini Pali di sana. Itulah atmosfer kompetisi yang sesungguhnya sebelum laga yang sebenarnya ya di Myanmar. Jadi tepat saya kira jika Coach Indra akan melakukan itu. Kita saksikan kembali ke lapangan. Para pemain Myanmar bersiap-siap. Sudah dilakukan, pendek saja. Coba lakukan terobosan. Wing Naming tadi pendek saja kita saksikan pada nomor 10 Turasin. Masih Turasin. Ke sebelah kiri pertahanan Indonesia lepasan umpan, namun masih bisa dibuang tadi. Meanwhile ada Fatur Rahman terlepas bola. Turasin berbahaya. Turasin dijaga oleh Fatur Rahman dan kita saksikan bukan merupakan pelanggaran sepertinya, hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Indonesia U19. Ya, saya kira tadi sebelumnya Faktu mengambil resiko ya dengan berusaha untuk menguasai bola di dalam apitan dua pemain Myanmar, sehingga akhirnya dia harus melakukan sliding. Di level internasional sliding seperti ini bisa beresiko hukuman penalti, Bung Andi. Betul. Jadi dia harus betul-betul hati-hati. Evan Dimas, Mukhlis Hadi tadi kepada Hargianto, baik sekali kembali Mukhlis, cepat kali Mukhlis. Masih bisa dipotong tadi bola dari Hargianto. Masih Mukhlis Hadi meliuk-liuk, coba ada Maldini di sana, kita saksikan kembali Mukhlis terjatuh. Kita saksikan bagaimana komplain tadi dilakukan oleh kapten kesebelasan Myanmar. Pelanggaran terhadap Mukhlis Hadi di depan gawang Myanmar. Ya, terlalu mengambil risiko saya kira para pemain Myanmar di lini pertahanan. Terlalu lama menguasai bola. Dalam tayangan kita saksikan bagaimana gerakan dari Mukhlis Hadi harus dipotong cukup keras tadi Bung oleh Aung Titi. Betul, saya kira ini pelanggaran memang tepat keputusan Oki tim wasit yang memimpin laga ini memberikan gol bagi Indonesia. Kita lihat ini peluang bagi Indonesia. Bola mati. Seperti biasanya akan diambil oleh kapten kesebelasan Evan Dimas, Bung ya? Iya. Kita masih punya Hargianto, punya Evan Dimas. Juga punya Julfiandi yang bisa melakukan eksekusi. Ya. Tampak Hargianto dan Samuyama di sana. Maldini juga Evan Dimas, kapten kesebelasan. Menarik memang, Evan Dimas cukup banyak menciptakan gol dari bola-bola mati, Bung. Betul. Total sudah 10 gol yang dicetak oleh Evan Dimas di laga internasional U19. Ya. Bersiap kapten kesebelah penjaga gawang Latinio. Sepertinya Hargianto Bunganding akan mengambil eksekusi. Hargianto, Evan Dimas juga sudah bersiap-siap. Sudah dilakukan Evan Dimas. Mengbentur tembok pemain Myanmar. Melambung bola. Sepertinya menghasilkan sepak pojok ya. Pergantian pemain tadi dilakukan oleh kubu Myanmar, di mana pemain yang cedera tadi terpaksa harus keluar. Tun Myokot keluar, Bung. Sudah dilakukan sepak pojok. Berbahaya, kita saksikan bola dibuang saja, dibiarkan keluar oleh para pemain Myanmar. Hanya menghasilkan tendangan gawang. Fatur Rahman tadi cukup baik usahanya. Ya. Belakangan memang waktu sangat improve ya. Ya. Dia mencetak penalti yang krusial saat tur di Timur Tengah kemarin dengan sangat percaya diri dan terlihat penampilannya secara teknis juga jauh meningkat. Menit ke-18, 1-1 kedudukan kedua kesebelasan. Pergantian pemain tadi. Ong Din Yang masuk. Kita lihat ada salah seorang pemain Myanmar tergeletak. Nomor 15. Yang Naing, namun kembali kita saksikan bola terus bergulir. Mukhlis Hadi tadi berduel dengan Tun Linai.
Bola dibuang saja, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas U19. Iya, kita lihat beberapa kali pemain belakang Myanmar berani ya berisiko menguasai bola terlalu lama. Betul, Bu. Sekiranya ini kita bisa mengambil keuntungan dari situasi ini. Samuyama, Zulfiandi. Iya. Terlepas bola kontrol Zulfiandi berbahaya, kita sekat juga serangan dari Myanmar. Dapat dibendung tadi bola kembali. Indonesia kuasai bola. Myanmar coba lakukan terobosan, masih dimenangkan para pemain kita. Evan Dimas baik sekali, cukup tenang. Kapten ke-11 timnas U19 Putu Gede. Maldini, kita saksikan Maldini Pali baik sekali, pemain yang sangat bisa, cepat sekali Maldini Pali, coba diarahkan tadi, masih Maldini Pali. Dipotong bola tadi. Luar biasa kita melihat bagaimana kecepatan dari Maldini Pali. Aksi individunya juga sangat mengesankan. Terlepas bola tadi, Hargianto dan Samuyama coba umpan terobosan maksudnya, namun bola lebih deras, lebih dekat kepada penyual gawang Lat Min Yo. ...20 menit sudah pertandingan berjalan. Kedudukan 1-1. Fatur Rahman, Hargianto, kembali kepada Fatur Rahman. Hargianto lepaskan umpan maksudnya kepada Ilhamuddin. Baik sekali kita saksikan. Mukri Sadid dipotong bola tadi oleh Win Nanwai. Kembali para pemain Indonesia terjatuh. Bukan merupakan pelanggaran, play on kita saksikan. Bagaimana para pemain Myanmar memperagakan umpan pendek dari kaki ke kaki, namun bola berhasil dipatahkan tadi oleh Fatur Rahman dan juga Hargianto. Saru kepada Hargianto. Cukup sentral posisi Hargianto. Betul, memang perannya sebagai gelandang jangkar membuatnya dia harus mobile dalam memainkan bola, membangun serangan dari pertahanan. Putu Gede kepada Hargianto. Ilhamuddin yang dituju. Baik sekali kita saksikan berduel Ilhamuddin. Bola berhasil dibuang. Antisipasi tidak kompromi Bung dari Win Nanwai. Upaya yang sudah cukup baik saya kira dari Ilhamuddin. Barang ke dalam Fatur Rahman. Lepas bola dari Evan Dimas, masih pemain Indonesia kuasai bola. Baik sekali Fatur Rahman. Dipotong bola. Myanmar lakukan serangan namun bola tidak terarah. Ada Han Samuyama di sana. Menang duel Han Samuyama. Bola terobosan tadi kita saksikan. Ilhamuddin yang tuju kembali dijaga cukup ketat. Dua sayap timnas U19 Bung. Iya. Memang harus dapat perhatian ekstra keras kita saksikan Ilhamuddin karena kecepatannya harus mengundang atensi khusus dari Aung Pike. Ilhamuddin baik sekali, dibuang kembali bola oleh Aung Pike. Masih membentur rupanya Bung. Sampai dua pemain ya Bung Andi mencoba cover Ilhamuddin. Ya, kita lihat sepanjang babak pertama hingga menit 21 memang kelemahan terlihat di lini belakang ketika gol balasan Myanmar terjadi Bung. Dan secara permainan kita belum memperlihatkan gaya asli timnas U19 yang kuat dalam ball possession ya. Mereka terlalu tergesa-gesa, terburu-buru dalam mengirimkan umpan ke depan. Putu Gede tadi coba lepaskan umpan pemain Myanmar, berbahaya pemirsa. Serangan dari Myanmar, pemain bertendangan langsung masuknya. Masih melebar di gawang Raffi Murdianto. Kita saksikan official dari timnas Myanmar U19. Raffi Murdianto Heri. Sejauh ini hampir sebagian besar pertandingan U19 gawang Indonesia dijaga oleh Raffi Murdianto. Iya, betul. Maldini Pali mencoba mengganggu kapten ke-11 Myanmar. Ya, dari catatan yang saya miliki dari 15 laga
internasional U19 Ya. termasuk di pertandingan ini. Ya, Lepas kita saksikan pemirsa kembali Ilhamuddin cepat sekali. Dua pemain menjaga Ilhamuddin. Masih Ilhamuddin berkelok-kelok dia. Coba membantu Evan Dimas. Sayang sekali kita saksikan bola terlepas. Namun kembali Fatur Rahman kuasai bola. Lebar pada Hargianto. Potong bola tadi. Coba umpan terobosan. Samuyama baik sekali kita saksikan center back di tahun satu ini. Baru kepada Fatur Rahman. Samuyama butuh gede. Samuyama kita saksikan. Hargianto. Masih Hargianto kembali kita saksikan pemirsa coba umpan langsung ada Evan Dimas di sana. Masih Evan Dimas, 3 pemain harus menghalau Evan Dimas. Inilah yang seharusnya memang dilakukan oleh timnas U19. Bisa mencari celah dengan cepat. Berbahaya umpan hati-hati. terobosan Fatur Rahman. Sayang sekali terpaksa bola di luar lapangan. Cukup baik tadi pressing dilakukan oleh pemain asal Myanmar nomor 8 So Momong. Ya, So Momong termasuk satu dari 7 pemain Myanmar yang juga berlaga di Piala AFF beberapa waktu lalu di Sidoarjo. Kita lihat Min Nanwai, pemain nomor 27, sepertinya akan langsung melakukan lemparan ke kotak penalti Indonesia. Sudah dilakukan. Masih ada pemain Indonesia di sana, dibuang saja bola oleh Hargianto. Oh, bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam bagi Myanmar. Kita lihat, inilah kapten ke-11 Evan Dimas. Pelatih asal Myanmar, pelatih Myanmar, Freddy Hoss. Juga Indra Safri terus memberi semangat kepada para pemainnya. Minwawai tadi pendek saja kita saksikan umpan terobosan, maksudnya pelanggaran terlebih dahulu terjadi oleh Hargianto. Mudah-mudahan memasuki menit ke-25 ini konsentrasi para pemain Indonesia bisa terus terjaga. Myanmar dan Indonesia berada dalam satu grup di putaran final AFC nanti, Bung. Juga dengan Australia dan Uzbekistan kalau tidak salah, Bung. Uni Emirat Arab, Bung. Dan Uni Emirat Arab, betul. Uni Emirat Arab, Uzbekistan dan juga Australia. Ya. Juga lawan yang tentu saja tidak mudah bagi Indonesia, walau kita sudah mencatat hasil bagus saat melawan Uni Emirat Arab. Tapi itu bukanlah jaminan. Ya. Berbahaya. Oh, kita saksikan terlepas bola kontrol tadi. Dan Samuyama terus mencoba mengganggu para pemain Myanmar. Terlepas bola bukan merupakan pelanggaran. Kembali serangan balik dari Indonesia. Muiz Hadi. Sayang sekali. Sayang sekali. Kita lihat bagaimana kontrol bola tadi. Hasil dipotong oleh Ong Tik. Barang ke dalam bagi Myanmar. Masih coba para pemain Indonesia coba mengatur tempo, bahkan juga melakukan strategi dalam melakukan penekanan terhadap pertahanan Myanmar. Kita lihat gimana cukup tenang kali ini para pemain Myanmar menguasai bola. Fatur Rahman jaga, kita lihat baik sekali. Pelanggaran depannya kita lihat cukup keras tadi. Ya, betul. Hadapi Ilhamuddin. Ya, atensi khusus saya kira harus diberikan wasit oleh pemain Myanmar bertemu tim Bung 27 Min Nanwai yang beberapa kali sering terlihat melakukan pelanggaran keras terhadap Ilhamuddin. Inilah Min Nanwai. Ilhamuddin masih kita saksikan bagaimana mampu melanjutkan pertandingan. Ya. Pelatih Indra Safri mengatakan bahwa seleksi ataupun juga pemilihan pemain terus akan berlangsung
hingga pada bulan Agustus nanti mereka mulai menentukan siapa pemain yang akan dibawa ke putaran final Piala Asia nanti di Myanmar. Samuyama, Argianto, Putu Gede, Argianto, tuh Bila pelatih Indra Safri terus memberi instruksi kepada para pemain atau anak asuhnya. Umpan maksudnya kepada Boklis, kita saksikan baik sekali. Bola sepenuhnya dikuasai oleh Hans Samuyama. Fatur Rahman, Ilhamuddin yang dituju, dan kita saksikan bagaimana pemain Min Nangwai terus berusaha menekan, mengganggu pergerakan dari Ilhamuddin. Kita lihat apa yang terjadi. Rupanya lemparan ke dalam ataupun pelanggaran terlebih dulu terjadi oleh Ilhamuddin kepada Min Nangwai. Ya, sepertinya ada pelanggaran di sana. Atau... Ya. Ya, betul sekali. Ya, agak turun ya tempo pertandingan ya, Bung Andi, pada pertengahan ataupun di penghujung babak pertama ini. Sepertinya kedua sebelasan sudah mulai sangat berhati-hati. Raffi Murdianto baik sekali, kita saksikan menyongsong bola lambung ke arah gawangnya tadi. Maldini kepada Putu Gede, kembali kepada Raffi Murdianto. Dan Samuyama kepada Hargianto. Sayang sekali. Ada Ilhamuddin di sana. Evan Dimas Ilhamuddin berebut bola, kita saksikan Hargianto. Para pemain, kita saksikan bagaimana para pemain Myanmar terus melakukan pressing terhadap para pemain timnas U19. Berbahaya, kita saksikan tadi diganggu terus para pemain belakang. Dan Samuyama, Cukup berani kita lihat Samuyama. ya, Hargianto. Kita lihat bagaimana begitu pemain kita memegang bola, Bung. Iya, terlihat para pemain kita Pressing begitu ketat dari para pemain Myanmar, Bung. agak kesulitan ya para pemain kita menjaga space ya, menjaga jarak. Sepertinya mereka tidak muncul ya permainan waktu mereka, kombinasi mereka. Karena permainan yang juga disiplin ditunjukkan oleh para pemain Myanmar setelah mereka mencetak gol balasan. Betul, Bung. Kita lihat bagaimana sebetulnya hampir setiap pemain yang bisa memegang bola pressing terus dilakukan. Hargianto, hampir seluruh pemain Myanmar turun dari sini terus sekali sayang sekali mencoba ciptakan gol yang indah dari rupanya Evan Dimas, Bung. Ya, kembali ya permainan vertikal yang ditunjukkan oleh para pemain Indonesia. Hampir saja bisa menggandakan skor bagi persis sekali bagaimana Evan Dimas datang dari belakang. Iya, Namun tendangannya masih sangat lemah. betul, Bung. Saya pikir sebetulnya dia bisa kontrol sedikit, Bung, Iya, sebelum lepaskan tembakan ke gawang Myanmar. terlalu rendah saya kira. Kalau dia angkat bola sedikit saja lebih tinggi, mungkin jaga gawang Lat Nyon Min akan kesulitan untuk bisa menjangkau. Satu peluang dari Indonesia, Evan Dimas kapten ke-11, namun belum merubah kedudukan. 1-1 Indonesia melawan Myanmar. Baik sekali kita saksikan umpan pendek terus diperagakan oleh Argianto, kini kuasai bola. Maldini Pali, masih Maldini, baik sekali. Coba lepas, sayang sekali masuknya yang dituju adalah Ilhamuddin. Namun posisi Ilham sendiri sudah terlebih dahulu terlalu jauh dari bola untuk menyongsong umpan dari Evan Dimas. Nampak pelatih Indra Safri terus memberikan instruksi kepada anak asuhnya. Lat Minyo, ya, gawang Myanmar yang di awal menit babak pertama tadi harus kebobolan gawangnya hasil tendangan dari Boklis Hadi. Ya, dan itu menjadi gol ke-6 dari Boklis Hadi di level internasional ini. Bagi para pemain Indonesia coba bermain rapat. Zulfiandi, Evan Dimas, Zulfiandi baik sekali. Ada Maldini Pali di sana. Terlepas bola dari Maldini Pali. Putu Gede tadi rupanya mencoba membantu.
Kapten kesebelasan Myanmar cukup tenang. Kita saksikan bagaimana begitu menguasai bola para pemain Myanmar segera merangsek ke pertahanan atau garis pertahanan dari Indonesia. Min Nang Wai, masih Min Nang Wai. Cukup mobile sekali ya Min Nang Wai ya dalam melakukan akselerasi. Pelanggaran tadi kita saksikan bagaimana ada Turasin dilakukan oleh Ilhamuddin. Kita berharap tidak ada permainan ataupun cedera cukup serius. Kita saksikan bagaimana injak kakinya, Bu. Iya, Turasin itu salah satu pemain temuan baru ya dari tim Myanmar, karena di Piala AFF lalu dia tidak termasuk dalam squad tim Myanmar. Betul, Bu. Jadi kita bisa lihat bagaimana pemain-pemain yang baru muncul di tim Myanmar kali ini ternyata secara individu cukup baik. Ada Turasin, kemudian juga Min Nang Wai. Ya. Dan juga Lewin Makmum. Betul. Kita lihat bahwa Paing Tan sendiri sebagai pemain inti dicatatkan oleh pelatih Myanmar, Bu. Nomor 11 ya. Bisa jadi ini strategi ya Bung Andi, kita Indonesia ada babak kedua dan dalam pertandingan itu disebutkan 7 pergantian pemain yang diperbolehkan di laga. Jadi masih banyak kesempatan bagi kedua pelatih untuk melakukan rotasi. Nada lepaskan depan. Masih dapat dihalau tadi, dipotong bola oleh Hargianto. Cukup baik strategi yang dilakukan oleh para pemain Myanmar untuk menekan timnas U19. Sejauh ini hingga akhir babak pertama, anak-anak asuh Indra Safri cukup kesulitan dalam mengembangkan permainan. Bagaimana pressing tetap terus dilakukan oleh para pemain Myanmar. Sepak pojok dilakukan akan dihadapi oleh Song Mong Mong. Kita lihat tim sudah bersiap, ada Han Samuyama di depannya. Song Mong Mong coba lepaskan umpan, dipotong bola tadi, tanggung bola dari Song Mong Mong. Tidak berbahaya bagi pertahanan ataupun gawang Indonesia. Kembali Myanmar melakukan serangan. Sayang sekali kita lihat bagaimana bola dari yang naik keluar. Namun terlebih dahulu rupanya membentur salah seorang kaki pemain timnas U19. Lemparan ke dalam bagi Myanmar. Kembali dihadapi oleh Min Nang Wai, pemain nomor 27. Seringkali berduel dengan Ilhamuddin. Iya. Perannya sangat sentral sekali ya, sebagai wingback dari Myanmar. Kita lihat lemparan langsung kotak penalti dapat dibuang tadi oleh Han Samuyama. Masih belum berhenti serangan dari Myanmar. Serangan balik Evan Dimas kita saksikan baik sekali. Dari sebelah kiri ada Ilhamuddin, bola berhasil dipotong. Sangat terbaca sepertinya Bu pola permainan Indonesia. Beberapa kali umpan-umpan yang biasanya begitu sempurna dari Evan Dimas, Hargianto ataupun juga Julfian, di kali ini agak macet ya Bung Andi. Betul Bung. Sehingga mudah sekali diintercept oleh lawan. Dan lawan sepertinya tahu persis kekuatan kita di lini tengah, sehingga mereka berusaha melakukan blocking sejak di lini tengah. Betul. Kita sulit untuk berkembang, kita saksikan bagaimana pressing mereka di lini tengah. Bola kontrol dari tadi dibuang bola. Masih ada pemain Myanmar, kita saksikan Turasin pendek saja umpan kepada pemain nomor 8 So Mong Mong. Paskan umpan So Mong Mong terlepas dan kita lihat bagaimana jebakan offside saat ini berhasil diserahkan oleh para pemain Indonesia. Butuh gede. Inilah Tung Ong terjebak offside tadi. Coba manfaatkan umpan dari So Mong Mong. Iya, sangat jelas ya memang itu adalah kembali serangan dari Indonesia. Kita saksikan gelang dari coba tendangan langsung ke arah gawang. Masih melambung. Kita lihat bagaimana usaha tadi Ilhamuddin tadi. Ya, kembali inisiatif dari Ilhamuddin dengan akselerasinya, dengan kecepatannya. Sejauh ini memang belum terlihat permainan cutback Bung Andi yang selalu menjadi ciri khas anak-anak U19. Ilhamuddin terlihat lebih sering sendirian untuk melakukan eksekusi. Betul Bung. Supporting dari lini tengah agak terlambat. Ini saya kira persoalan juga bagi Coach Indra Safri di babak kedua untuk bisa dibenahi. Ya, Maldini Pali terlepas bola, kita saksikan coba direbut tadi. Baik sekali. Ilhamuddin masih melakukan terobosan dari Sari namun terlalu deras. Ya.
kembali ya bagaimana sentuhan-sentuhan yang tidak terukur dari para pemain kita, sehingga membuat peluang yang coba kita bangun menjadi percuma. Baik sekali kita lihat bagaimana umpan-umpan crossing, umpan jauh coba diperagakan para pemain Myanmar. Masih pemain Myanmar kuasai bola, cukup tenang kita saksikan, tidak ada pressing dari para pemain Indonesia. Terlepas bola dibiarkan saja, bola keluar lapangan oleh Fatur Rahman, lemparan ke dalam bagi Indonesia. Argianto, Fatur Rahman, Ansamuyama, Sahrul yang dituju, Nilatur Rasim, pelatih Indra Safri. Bagaimana bereaksi cukup keras tadi melihat permainan di awal babak kedua anak-anak asuhnya. Fatur Rahman tinggi tadi membuang bola, kita saksikan Ilhamuddin namun kalah bola tadi. Zulfiandi baik sekali, Ilhamuddin, masih Ilhamuddin, Fatur Rahman pendek kepada Argianto, lepas bola kontrol tadi dari Zulfiandi. Kembali Myanmar, coba serangan balik baik sekali. Oh, kita saksikan terjatuh kembali Ansamuyama. Harus berhati-hati. Sudah satu kartu kuning diterima oleh Ansamuyama di babak pertama tadi. Iya, ini menjadi peringatan ya bagi Ansamuyama agar lebih fokus untuk tidak kehilangan possession. Ya. Sehingga dia menjadi sering melakukan pelanggaran. Di samping ini bisa merugikan bagi dirinya karena akan beresiko mendapatkan kartu kuning kedua. Betul. Waktu merah. Ya. Juga kita akan dalam tekanan sekarang. Kembali situasi bola mati dihadapi para pemain Indonesia. Dari sisi kiri pertahanan Indonesia tampak sudah bersiap-siap. Kionanda sepertinya kapten kesebelasan akan mengambil kesempatan ini. Ya, pergantian pemain di kubu Indonesia. Zulfiandi ditarik keluar, dimasukkan oleh pelatih Indra yaitu Paulo Octaviano Sitanggang. Ya, inilah yang kita nantikan, Bung Andi. Sudah dilakukan. Oh, kita lihat bola berhasil diblok tadi oleh Raffi dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Kita lihat sebuah sepakan usaha dilakukan oleh kapten kesebelasan Kionanda. Dalam tayangan ulang kita saksikan pemirsa, tepat deras menuju gawang Indonesia, namun berhasil diblok oleh Raffi Murdianto. Ya, tadi juga babak pertama tendangan bebas dari Myanmar membentur Mistar ya. Betul, Bung. Sangat berbahaya. Betul. Memang. Nampaknya mereka berusaha untuk memaksimalkan bola-bola set piece dari free kick. Kita lihat situasi yang harus diwaspadai oleh pemain kita, khususnya di lini belakang. Kita lihat bagaimana tadi hampir saja Myanmar menambah keunggulan apabila bola tidak berhasil diblok oleh penjaga gawang Raffi. Terlepas bola kontrol dari Hadrianto namun masih bisa diblok. Kembali serangan dari Myanmar. Coba memancing para pemain Indonesia. Bola dikuasai oleh Lat Min Myo. Baik sekali. Gangguan tadi dilakukan oleh Putu Gede. Terjatuh, masih pemain Indonesia menguasai bola. Ya, Paulo Sitanggang kita lihat ya sudah mulai memainkan peran ya. Betul, Bung. Coba terus melakukan duel para pemain kita. Putu Gede, masih Putu Gede. Kita lihat bagaimana para pemain Indonesia di babak kedua ini terus melakukan serangan ke garis pertahanan Myanmar. Kembali terjatuh salah seorang pemain Myanmar. Ya, sering sekali terjadi benturan-benturan ya. Ini memperlihatkan bagaimana kita belum rapi dalam membangun serangan. Iya, Bung. Sehingga banyak sekali harus berduel dalam jarak dekat. Kita lihat bagaimana main nomor 23 tadi berduel dengan Putu Gede. Tun Myoko terjatuh dan masih tergeletak saat ini Tun Myoko. Bung, Anda melihat
di awal masuknya Polisi Tanggang menurut Anda bagaimana, Bung? Iya, saya kira memang itu sebetulnya yang kita nantikan ya, adanya reaksi dari tim pelatih untuk melakukan perubahan di babak kedua. Betul. Dan sepertinya Julfiandi tidak bermain maksimal di babak pertama. Ya. Masuknya Polisi Tanggang tentu adalah akan lebih hidup lagi permainan Indonesia. Kita lihat bagaimana proses. Ya, inilah gol pertama. Indonesia, Muklis Hadi berhasil lolos dari jebakan offside. Kembali ke lapangan pemirsa. Indonesia kini kuasai bola tadi. Paulus Tanggang. Hargianto. Baik sekali Hargianto, kita saksikan pemirsa, ada Maldini Pali di sana, masih Maldini berputar dia Maldini, lincah dari pemain yang satu ini, terjatuh Maldini dan bola berhasil kembali Maldini Pali, masih Maldini, lepas ke depan, bentur salah seorang pemain dari Myanmar, Lim ataupun Tun Nai Lim. Ya, respon positif segera diperlihatkan oleh pemain kita. Ya. Dan kali ini arah serangan mulai bergeser ke sektor kanan di mana Maldini Pali di sana. Betul, Bung. Evan Dimas pendek sekali. Pendek saja kita lihat. Kembali kepada Evan. Masih Evan. Coba lepaskan umpan kita saksikan. Ada Hargianto. Wow. Masih Hargianto. Samuyama. Masih melebar. Sebuah usaha dari Han Samuyama tadi. Ya, cukup baik ya kita lihat Han Samuyama. Bagaimana inisiatif dia melihat situasi bola kedua tadi, umpan dari Evan Dimas. Iya, Bung. Seperti mencoba menebus kesalahan sepanjang babak pertama tadi. Iya, memang kita harus sering melakukan variasi tekanan ya, tidak saja melalui ball position, terupas, tapi juga shooting dari jarak jauh juga harus dilakukan. Betul, Bung. Myanmar kini kuasai bola. Masih pemain Indonesia kita saksikan. Polisi Tanggang baik sekali. Kerjasama cukup baik dengan kapten kesebelasan. Ada Maldini Pali di sana. Masih Maldini, dua pemain Myanmar menjaga. Coba Maldini Pali dibuang saja bola. Kita saksikan empat pemain Myanmar. Ya, dan hanya satu pemain kita, seorang Maldini saja. Ya. Supporting yang agak terlambat, transisi yang saya kira kurang ya dari pemain-pemain kita untuk melakukan supporting ketika rekannya mendapatkan tekanan. Putu Gede. Coba menyongsong bola, kita lihat baik sekali. Hargianto, bola berhasil dibuang kembali, lemparan ke dalam bagi Indonesia. Sepertinya Putu Gede kembali menghadapi bola. Bola si Tanggang baik sekali. Coba lepas ke rumah masih melambung. Tendangan dari Hargianto menyambut umpan dari Polisi Tanggang. Dia sudah sangat baik ya, kita lihat babak kedua di awal ini bagaimana sudah dua kali shoot on goal yang dilakukan oleh para pemain Indonesia, walaupun masih out of target, tapi permainan cutback sudah mulai hidup dengan masuknya si Tanggang. Inilah yang memang dibutuhkan oleh pemain-pemain kita. Diharapkan kehadiran si Tanggang bisa mengubah dimensi permainan, membuat variasi serangan kita jauh lebih hidup, lebih meningkat, lebih variatif. Karena si Tanggang punya kelebihan dalam mobilisasi. Iya, Bung. Kita lihat bola tadi dibuang oleh Fatur Rahman. Lemparan ke dalam. Mindan Wai. Cukup deras, namun masih ada para pemain Indonesia di sana. Kita lihat apakah para pemain timnas U19 mampu menunjukkan kembali kreativitas mereka di lapangan. Sementara dukungan dari penonton tidak henti-hentinya dikumandangkan oleh para supporter yang mengisi Gelora Bung Karno Senayan Jakarta ini pada malam hari ini. Serangan baik dari Myanmar, berbahaya. Baik sekali kita lihat tadi, cukup tenang Han Samuyama memakan bola. Kembali kita lihat bagaimana umpan yang tanggung ya. Ya, serangan dari Myanmar jaga dengan catat oleh Ilhamuddin. Kita lihat pemain nomor 27. Bola menyentuh kaki Ilhamuddin. Cukup jeli wasit melihat, mengganjar sepak pojok bagi Myanmar di menit ke-55 ini. Betul, Bung, ada catatan khusus patut diberikan ya, apresiasi dari pemain Myanmar nomor 27, Min Nan Wai, yang sangat merepotkan sekali. Tidak saja menjadikan momok bagi Ilhamuddin, tapi juga bagi pertahanan kita saat kita mendapatkan tekanan. Raffi Murdianto bersiap-siap.
Myanmar melalui Somangmong, pemain yang berbahaya, terutama dengan umpan-umpannya. Kita lihat ada 4 pemain Myanmar di kotak penalti sudah dilakukan berbahaya pemirsa. Namun kita lihat ada Maldini Pali di sana membantu pertahanan. Umpan kepada Paul Sitanggang, masih Sitanggang. Coba kita lihat bagaimana menguasai bola lebih lama. Putu Gede, Sahrul, baik sekali. Rupas tadi balik kepada Hansamu yang namun kontrol bola kurang cermat. Terlepas tadi bola kontrol, lemparan ke dalam atau bahkan pelanggaran sepertinya terjadi terlebih dahulu. Putu Gede, Maldini Pali, masih Maldini, balik kita saksikan tentang Maldini Pali, masih Maldini. Sayang sekali komunikasi kurang baik terjadi antara Maldini Pali dan Putu Gede. Itu kata kuncinya, jangan komunikasi ya. Komunikasi permainan kita ya, kurang rapi. Dan kembali para pemain Myanmar tergeletak. Sepertinya untuk yang kesekian kalinya. Treatment yang terlalu keras sepertinya dari para pemain kita. Betul, kita lihat bagaimana mereka berusaha keras untuk melakukan pressing. Namun memang harus ada konsekuensi yang diambil. Iya, betul. Dan saya kira ini wajar ya dialami dalam masa persiapan seperti ini. Ya. Kita lihat bagaimana upaya dari Maldini Pali dan Putu Gede. Menarik memang melihat pemain yang satu ini, Maldini Pali. Begitu lincah. Ya. Dan saya pikir untuk treatment kepada Tuong ini harus terus dilakukan. Sementara wasit tampak menginstruksikan supaya pemain segera dipindahkan ke luar lapangan. Betul, banyak pertandingan yang terhenti memang sedikit agak mengganggu kenikmatan penonton. Ya. Dan tampaknya para pemain Myanmar di samping juga mereka agak rentan, juga secara fisik mereka mulai kelelahan ya Bung Andi. Karena mereka berusaha untuk mengimbangi permainan dinamis kita dengan gaya cepatnya mereka, pressing yang cepat. Ini membutuhkan energi yang besar tentu. Ya, sudah mulai kram ya. Dan ini mestinya kita bisa bangkit ya di babak kedua ini. Kita lihat bagaimana sebuah gol balasan dari Myanmar di babak pertama tadi. Ya, sangat kelihatan rentan sekali koordinasi di lini pertahanan kita. Ya, kembali ke lapangan pemirsa. Kembali tabrakan terjadi. Kali ini pemain asal Indonesia Sahrul harus bertabrakan dengan pemain nomor 10 asal Myanmar, Durasi. Dalam tayangan ulang kita saksikan Terasun. Iya. Betul, saya kira masuknya bertepatan ya. Iya. Kita lihat dari bagaimana para pemain Myanmar mencoba memberikan pendapat, berargumen dengan wasit Oki. Ya, kita lihat tampak bersiap nomor 7 pemain asal Indonesia Muhammad Dimas Derajat. Tampaknya bersiap masuk menggantikan nomor 10 Bokris tadi, Bung. Iya. Sekarang ini pergantian yang kedua dilakukan oleh Coach Indra Safri dengan masukkan Dimas Derajat. Saya kira pemain yang ketika di Timur Tengah menjadi super sub ya bagi Indonesia, mencetak 4 gol dari 5 pertandingan. Betul, Bung. Kita lihat ini adalah gol balasan dari Myanmar. Kembali bagaimana mereka berhasil memanfaatkan celah terbuka di lini belakang antara Putu Gede dan Han Samuyang. Betul. Kembali ke lapangan, bola dihadapi oleh kapten kesebelasan Myanmar, Kionanda. Indonesia sudah melakukan 2 pergantian pemain. Polo Sitanggang masuk, kemudian menyusul Dimas Derajat atau Muhammad Dimas Derajat juga masuk menggantikan Mukhlis Hadi. Langsung ke kotak penalti. Kita lihat dilepas saja oleh Raffi Murdianto, hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Indonesia. Pendek tadi Raffi.
Kita lihat bagaimana bola terlalu deras namun masih berhasil diambil oleh Samuyama. Olo Sitanggang. Baik sekali kita lihat bagaimana penetrasi pengoperasian hampir di semua lini. Argianto. Di Evan Dimas rupanya dituju tadi. Kali serangan dari Indonesia. Polo Sitanggang berduel. Masih Polo Sitanggang baik sekali. Dari pemain Indonesia. Kita saksikan bagaimana Samuyama tadi berada di depan gol. Ya. Bergantian dia dengan Sitanggang. Argianto kini. Samuyama. Sahrul yang dituju. Kembali Argianto. Coba lepasin umpan ada yang laku di sana. Kembali terlalu keras tadi bola. Terlalu sering kita melihat umpan-umpan yang salah ataupun juga yang tanggung ya. Yang kemudian direbut oleh lawan. Kita lihat reaksi dari Coach Indra Safri. Betul. Sepertinya mereka juga agak gusar ya mengapa para pemain tampil seperti ini. Ya. Seperti kurang percaya diri. Berbagai cara sudah dilakukan, bermain terupas juga selalu gagal. Dan bermain sayap juga nyangkut terus dengan. Betul, Bung. Tapi yang penting mereka tidak boleh putus asa. Mereka harus tetap berusaha. Sarul kepada Putu Gede. Argianto siap-siap ada Sarul. Kita saksikan rupanya Dimas Derajat tadi yang dituju namun bola lebih dekat kepada para pemain Myanmar. Kembali Putu Gede kuasai bola. Serangan balik dari Indonesia baik sekali pemirsa. Kita saksikan Evan Dimas. Kemudian Evan Dimas coba lepas umpan. Ya, sayang sekali kontrol bola kurang cermat tadi. Terlepas bola dari Evan Dimas. Sayang sekali. Peluang emas saya kira untuk bisa membalikan keadaan. Myanmar dipotong bola tadi. Kita lihat sedikit komunikasi tidak berjalan baik ya, di lini belakang Myanmar, Bung. Fatur Rahman. Dimas Derajat. Masih Dimas. Balik kepada Fatur Rahman. Baik sekali. Ilhamuddin terjatuh dan kita lihat pelanggaran terjadi oleh Min Nanwai terhadap Ilhamuddin. Menghasilkan tendangan bebas. Kita lihat dalam tayangan ulang. Ya. Pemain nomor 26 rupanya Aung Chitla. Ya, betul. Ganjal Ilhamuddin. Posisi menguntungkan bagi Timnas U19 Indonesia. Akankah situasi ini menghasilkan gol tambahan, merubah kedudukan yang hingga kini masih imbang 1-1 antara kedua kesebelasan? Tampak Argianto bersiap-siap. Ada 6 pemain Indonesia di kotak penalti. Argianto langsung masuknya kita saksikan cukup berbahaya. Sayang sekali bola berhasil dibuang oleh pemain Myanmar. Baik sekali serangan balik. Kembali kita lihat Win Nanwai berbahaya pemirsa. Segulian berbahaya. Rafi Murdiana. Dan akhirnya sayang sekali bola masih keluar lebar di sisi kiri. Kita lihat ekspresi dari Freddy begitu kesal. Peluang yang seharusnya menjadi gol. Iya, kesempatan yang sangat terbuka. Kalau kita saksikan dari Oyan Naing ya, memanfaatkan transmisi yang lemah dari tim Indonesia. Betul, Bung. Sehingga dia mampu melakukan solo run dan sayang sekali dalam sentuhan terakhir. Dan beruntung bagi Indonesia kali ini tidak ketinggalan. Ya. Walau Rafi sudah dalam out possession sebetulnya. Warning kembali Bung Andi. Betul, Bung. Bagi tim Indonesia. Kembali koordinasi serta konsentrasi dari lini tengah dan belakang pemain Indonesia. Beberapa kali memang pemain yang satu ini, pemain nomor 15, Oyane, berhasil memanfaatkan celah. Beruntung tadi, bola sepakannya tidak akurat, masih melebar di sebelah kiri gawang Rafi Murdianto. Belum merubah kedudukan 1-1. Fatur Rahman kini. Coba lepaskan umpan Fatur Rahman, kotak penalti kita saksikan ada di Basri yang bisa berbahaya, tendang. Masih
dipotong tadi bola dari masih Yabes Roni, kita saksikan. Yabes Roni coba lepaskan tekan dari para pemain Myanmar. 3 pemain Myanmar. Kita lihat hanya menghasilkan sepak pojok. Meningkat kembali tempo permainan kedua tim. Peluang kembali dimiliki oleh Indonesia. Evan Dimas langsung ke kotak penalti. Sayang masih keluar sebuah tendangan. Kembali Hasan Mu yang menjadi tokohnya. Berapa kali stopper yang harusnya bertugas menjaga kedalaman, dia lebih sering maju ke depan untuk membantu memberikan support pada rekan-rekan yang lain. Dan inisiatifnya saya kira cukup baik ya. Betul, Bung. Samu Yama tadi tendangannya masih melebar di sisi kiri gawang dari Myanmar. Kembali Putu Gede, bola dibuang. 5 menit tambahan waktu diberikan oleh satu pertandingan pada pertandingan persahabatan malam hari ini. Sementara juga sudah bersiap-siap pergantian pemain rupanya akan kembali dilakukan oleh kubu Myanmar. Pemain nomor 20 dari Myanmar, Aung Nang Min, bersiap-siap. Waktu 5 menit semoga bisa dimanfaatkan dengan maksimal oleh para pemain kita untuk bisa membalikan keadaan, membalikan skor. Kita lihat, ya, seperti yang sudah kami duga, So Mang Wong tidak mau mengambil resiko sepertinya. Coach Frederick ditarik keluar, digantikan oleh pemain nomor 20 yaitu Aung Nang Min. Kita lihat bagaimana So Mang Wong sudah cukup kelelahan. Ya, betul. Kita saksikan bagaimana sebuah umpan terobosan tadi di Mas Raja. Sayang sekali terjatuh. Bola berhasil kembali dikuasai oleh para pemain Myanmar. Kapten kesebelasan dibuang tadi kembali, bola cukup taktis. M. Sahrul menutup pergerakan Paeng Tang. Ya, cukup lugas saya kira permainan Sahrul sejauh ini. Ya. Dan memang belakangan jarang ya. Saya kira ini yang berbahaya. Sebuah upaya dari Sitanggang. Ya. Tepat sekali memang. Kita lihat bagaimana reaksi dari Samu Yama tadi. Iya, saya kira agak berlebihan ya. Betul, Bu. Agak berlebihan. Kita berharap di menit-menit terakhir babak kedua ini kita lihat bagaimana tadi, ya di satu sisi memang Sitanggang Melakukan pelanggaran, Bu. Namun rasanya apa yang dilakukan oleh pemain nomor 15 ini juga saya rasa tidak tepat. Betul, berlebihan ya sebenarnya, berlebihan. Ini yang justru memancing emosi ya, emosi para pemain kita. Iya. Karena berbahaya, sentuhan kita lihat Samu Yama sudah menerima kartu kuning pertama. Kini dia harus menerima kartu kuning kedua atas tindakan yang dilakukannya, sehingga harus keluar. Inilah Samu Yama terpaksa harus menerima 2 kartu kuning. Iya, dan artinya Samu Yama tidak bisa turun di laga kedua nanti. Pada hari Rabu. Betul, itu memang peraturan yang sudah disepakati di technical meeting. Di samping pergantian pemain yang berjumlah 7 orang. Ya, Bu. Ya, kita lihat mudah-mudahan kedua tim bisa menyelesaikan pertandingan pada malam hari dengan baik. Iya, betul. Masih ada sisa waktu tambahan, kurang lebih 3 menit lagi. Ini betul-betul pelajaran Bung, di situasi pertandingan seperti ini di mana lawan begitu rentan ya, dan memprovokasi dengan cara banyak mendelay permainan. Ya. Dan perlu diingat bahwa mereka nanti pada putaran final Piala Asia akan menjadi tuan rumah. Menjadi tuan rumah. Bukan tidak mungkin mereka akan membalas dalam tanda petik ya aksi
yang mereka dapatkan di sini. Betul Bung, kita lihat kembali tendangan bebas dimiliki oleh Myanmar karena dihadapi oleh betul situasi yang sangat berbahaya Bung Andi. ya Aung Tik Tik memasuki menit terakhir berbahaya dan masih melabung ke atas gawang Raffi Murdianto. Kita saksikan pergantian pemain kembali di menit-menit terakhir babak kedua. Nomor 15 tadi Oyan Neng digantikan oleh pemain nomor 19 yaitu Myo Tandao. Iya, ini juga salah satu strategi membunuh waktu Bung Andi. Killing time istilah dalam sepak bola karena sudah injury time dan memasuki detik-detik terakhir masa tambahan waktu. Biasanya pelatih melakukan ini untuk mengulur-ulur tempo ya. Betul Bung. Kedudukan 1-1. Indonesia unggul lebih dahulu pada menit kedua melalui Muklis Hadi dan Myanmar membalas 10 menit kemudian melalui kaki pemain nomor 15 yang baru jadi gantikan tadi yaitu On Yang Neng. Kita saksikan bola Sitanggang, masih Sitanggang, coba lepaskan umpan namun bola membentur pemain Myanmar. Kembali tekanan dari Indonesia, Yabes Roni, masih Yabes Roni, coba lepas umpan Yabes Roni. Indonesia kita lihat Dimas Raja terlepas dari kontrol bolanya. Sayang sekali sebuah kesempatan saya kira yang sangat baik. Aksi individu dari Yabes Roni melakukan cutback. Sepertinya Dimas berusaha untuk mengontrol bola, tidak langsung melakukan eksekusi. Tapi bola lebih dekat, kontrolnya tidak begitu sempurna dan bisa langsung dikuasai oleh penjaga gawang Myanmar. Kembali kita lihat Indonesia harus kehilangan stopernya Hansa Moyama setelah menerima kartu kuning kedua dan pemirsa akhirnya wasit Oki Niswap Dwi Putra Sanjaya meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak kedua pertandingan persahabatan antara timnas Indonesia U19 melawan timnas Myanmar U19 yang berlangsung di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Dan hasil draw ini 1-1 tentu saja akan menjadi catatan tersendiri bagi Coach Indra dan juga catatan bagi para pemain Indonesia timnas U19 dalam menghadapi pertandingan berikutnya.